Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kreatif, selamat menjalankan ibadah puasa. Musibah merupakan kejadian yang datang atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa ditolak. Merujuk pada ayat Al-Qur'an, ada beberapa macam musibah, ujian bagi keimanan dan kesabaran seseorang. Salah satu hikmah dari musibah adalah sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita di dunia. Sahabat kreatif, episode kali ini bertema memaknai arti musibah bersama saya Febri Sutanti dalam Syiar Syair Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kreatif dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Syiar Syair Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Para sahabat kreatif dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tema kita adalah memaknai arti musibah. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti akan menemui yang namanya musibah. Kita ingin atau kita tidak ingin. Kemudian siapapun kita, tidak pandang bulu ya. Orang biasa, ya, rakyat jelata ataupun pejabat, ya. Orang miskin ataupun jutawan, ya. Orang miskin atau kaya, semuanya pasti akan menghadapi yang namanya musibah. Lalu apa sih sebenarnya makna dari musibah itu? Musibah di dalam bahasa Arab berasal dari kata asoba yang berarti mengenai, menimpa atau membinasakan. Kemudian musibah juga ya, dalam kata lain disebut juga dengan al-baliyah atau kemalangan ya. Atau disebut juga dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, sesuatu yang tidak kita inginkan itu adalah musibah. Jadi kalau kita ya menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam diri kita, ya itu adalah bagian dari musibah. Misalnya, contohnya, ya musibah itu ada yang kecil, ya, ada yang ringan, ada juga musibah yang berat. Musibah yang ringan ini contohnya ya, kita lagi naik motor, ya, tiba-tiba bannya bocor di jalan. Nah itu adalah musibah. Kemudian kita lagi nggarap tugas, ini yang kuliah ya, adik-adik yang kuliah, adik-adik yang masih sekolah ya. Lagi nggarap tugas, ada tugas dari sekolah, waktunya sudah terakhir, hari terakhir, enggak taunya lampunya mati. Nah, itu adalah bagian dari musibah. Kemudian selain musibah yang ringan ada juga musibah yang berat. Misalnya contohnya ya, kita kehilangan orang yang kita cintai. Orang tua meninggal. Atau misalnya yang sudah menikah, pasangannya meninggal, istrinya atau suaminya meninggal. Ya. Selain itu lagi misalnya, kita punya rumah, kita bangun dengan dana yang sangat besar, ya, dengan dana ratusan juta atau bahkan miliaran, nggak taunya pas kita tinggal, kebakaran, hangus. Nah, selain itu lagi misalnya, bencana alam, gunung Merapi, tsunami, semuanya itu adalah bagian dari musibah. Sahabat kreatif rahimakumullah, lalu mengapa sih Allah Subhanahu wa taala kok memberikan musibah kepada kita? Padahal musibah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Mengapa Allah memberikan musibah? Ya, di antaranya hikmah dari musibah yang menimpa kita ada dua. Yang pertama, musibah datang ya, atau musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, tujuannya tidak lain adalah untuk menguji kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma yusibul mu'mina
min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Yang artinya, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin, kelelahan dan penyakit, kesedihan dan kegelisahan, sampai duri yang menimpa tubuhnya, kecuali dengan kesedihan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sahabat kreatif rahimakumullah. Lalu apa sih sebenarnya makna dari musibah itu? Apa sih tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Di antara beberapa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, yang pertama adalah untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Ya. Mungkin kita selama ini ya, ketika belum diberi cobaan, contohnya misalnya kita orang yang dermawan, suka memberi, suka sedekah, suka menyantuni anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Tiba-tiba kita diremehkan sama orang, ya. Kita dibilang pelit sama orang, ya. Kita dibilang nggak pernah sedekah karena kita tidak pernah menunjukkan sedekah kita. Nah, itu adalah ujian dari kita. Kalau kita kuat, kita tetap melakukan kebaikan itu. Tetapi kalau kita tidak kuat, ya, dengan kesabaran kita tidak cukup, maka bisa jadi kita akan berubah pikiran. Yang pertamanya tadi dermawan jadi pelit misalnya. Nah, atau misalnya begini, sebelum dapat cobaan, ya, kita sangat rajin dalam ibadah, sholat 5 waktu, ya, tidak pernah ditinggal, sholat sunnahnya juga tidak pernah ditinggal. Kemudian kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Dari situ Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita. Kira-kira kita kalau sakit, kira-kira masih istiqomah enggak? Ya. Masih rajin enggak sholatnya? Ya. Masih semangat enggak ibadahnya? Kalau kita diberikan ujian, kemudian kita berubah, ya artinya keimanan kita belum teruji. Itulah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita untuk mengukur sebesar mana kesabaran kita, sebesar mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada orang tua kita atau saudara kita atau bahkan kita sendiri, ya. Yang pertamanya sehat, ya, kemudian sakit, yang pertamanya fisiknya kuat, kemudian lemah, tak berdaya, ya. Sehingga kita merasa sedih, ya Allah, kenapa saya bisa seperti ini? Ya. Itu hal yang manusiawi, tapi kita harus ingat bahwa sekali lagi, mungkin dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Daripada nanti kita di akhirat disiksa neraka, kan mending masih di dunia kita dihapus dosa-dosanya, ya. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Para pemirsa, para sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kemudian selanjutnya, ketika kita mendapatkan musibah, bagaimana sih cara kita untuk menghadapi musibah itu? Nah, ini ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana sikap kita supaya kita kuat dalam menghadapi musibah. Untuk menghadapi musibah, minimal ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu bersabar atas musibah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, ya. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang sabar itu? Yang ketika dia mendapatkan musibah tapi dia sabar, dia tabah dalam menghadapi cobaan itu. Ciri-cirinya yaitu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila ia tertimpa musibah, maka ia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Itulah orang-orang yang sabar. Dan kita juga harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Wa kullu shay'in hikmatun, ya. Segala sesuatu
pasti ada hikmahnya. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam surat Al-An'am diterangkan bahwa bahkan daun yang jatuh ke tanah pun ya, itu tidak pernah lepas, ya, tidak lepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara menghadapi musibah yang kedua adalah dengan ikhtiar, dengan berusaha supaya kita bisa keluar dari cobaan ataupun musibah tersebut. Misalnya, ya, kita diberikan cobaan, diberikan musibah yang besar, misalnya rumah kita kebakaran. Kalau seperti itu, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh pasrah dengan keadaan, ya, tetapi kita harus berusaha lagi, bangkit lagi, tidak boleh putus asa. Kata Allah, wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa kita harus berusaha? Mengapa kita harus ikhtiar? Ya, ketika kita tertimpa oleh musibah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum ia merubah nasibnya sendiri atau nasib mereka sendiri. Para sahabat kreatif sekalian dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika mendapatkan musibah yaitu memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Supaya hati kita menjadi tenang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Sesungguhnya, ya, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka dari itu ketika kita sedang terkena musibah, kita jangan curhat di medsos, buat status lagi galau, ya, lagi sedih. Jangan melampiaskan dengan hal seperti itu, ya, tetapi kita harus memperbanyak berzikir supaya kita ingat Allah, ya, dan hati kita pun akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Para sahabat kreatif sekalian, rahimakumullah, mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya ucapkan astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita kesabaran dalam menghadapi musibah, dan kita semua tetap menjadi orang yang beriman kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bosen sama menu makanan yang itu-itu aja? Atau nggak cocok sama makanan kebarat-baratan? Nih, aku kenalin restoran Minang kekinian dengan menu yang enak, racikan khas Nusantara. Ikose. Nah, Ikose dikenal dengan banyak varian menu seperti dendeng balado, ayam goreng dengan 2 sambal pilihan yaitu sambal merah dan sambal hijau. Dan masih banyak menu lainnya yang tentu rasanya enak banget karena menggunakan racikan bumbu rempah khas Nusantara yang sudah pasti akan cocok di lidah kamu. Selain itu, ada juga loh 3 menu spesial dari Ikose, yaitu sop tulang iga, dendeng batokok, dan gulai tunjang. Gak perlu diragukan lagi deh kalau soal rasa. Beruan datang langsung ke Jalan Depati Amir, Kelurahan Asan, Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang. Tepatnya di samping Dasat Sel, Pangkal Pinang. Atau follow Instagramnya @ikoseofficial. Yuk buruan, jangan lupa datang rame-rame ya. Ajak keluarga dan kerabat untuk mencicipi nikmatnya kuliner Nusantara hanya di Ikose. Sabana Sero! Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit.
mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Ya Allah, anugerah-Mu, Engkau sisihkan semua arah melintang di hadapanku, dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Bolesa, air minum kemasan asli Bangka yang diproduksi sejak tahun 1999. Bolesa merupakan air minum demineral yang diproses dengan teknologi tinggi. Bolesa telah memproduksi dengan berbagai kemasan produk. Cup 250 ml, botol 330 ml, 600 ml, 1500 ml, serta galon 19 liter. Bolesa terus berkomitmen menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen, karena Bolesa pilihan keluarga. Baiklah, kembali lagi bersama saya Febri Sutanti dalam acara Syiar Syair Ramadan. Sahabat kreatif, baru saja kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Mustafa. Sedikit kesimpulan yang bisa saya dapat dari Ustadz Mustafa bahwa setiap manusia itu akan mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan, kita akan mendapatkan rahmat ke depannya. Sahabat kreatif, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di episode kali ini bersama Ustadz Mustafa. Namun mungkin sahabat kreatif akan bertanya-tanya nih, mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Ustadz Mustafa kali ini dari sahabat kreatif, Ustadz. Oke, dari sini ada pertanyaan dari sahabat kreatif, Pak Ustadz. Itu ada yang menanyakan tentang perbedaannya, Ustadz, antara musibah dan cobaan. Itu gimana, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, apa sih perbedaan antara cobaan dan musibah? Ya karena keduanya sesuatu yang mirip ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa
sebenarnya musibah dan cobaan itu setali tiga uang ya. Artinya sesuatu yang sangat mirip sekali, yang memang hampir tidak bisa dibedakan. Tetapi kita harus tahu bahwa keduanya merupakan suatu hal yang berbeda ya. Kalau musibah itu secara bahasa tadi kan dikatakan al-baliyah, kemalangan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita senangi, itu musibah. Misal ya, kita punya HP bagus ya, iPhone 14 misalnya baru beli, nggak taunya jatuh ke selokan, rusak. Nah, itu namanya musibah, sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, kemudian misalnya lagi kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba kepleset ya, kita jatuh kemudian baju kita kotor. Nah, itu musibah, sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, kalau cobaan beda dengan musibah. Nah, kalau cobaan itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang baik, tetapi itu merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, ada orang yang ketika miskin ya, dia itu rajin ke masjid, rajin jamaah ya, sholat 5 waktu rajin, bahkan jamaah subuh pun tidak pernah ketinggal. Nah, untuk di masjid. Nah, kemudian diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Nah, seperti dulu ya, ada cerita di masa sahabat dulu. Di masa sahabat dulu ada salah satu sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu adalah salah satu sahabat yang beliau itu sangat miskin, ya, tidak punya, pokoknya miskin sekali. Nah, suatu ketika Sa'labah ini dia sudah bosan dengan kemiskinannya, akhirnya curhat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini sudah lama menjadi orang miskin. Tolong doakan saya ya Rasul, supaya saya bisa menjadi orang kaya. Ya, supaya saya tidak kesusahan lagi, supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa banyak berzakat. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Sa'labah. Tapi kemudian Rasulullah tidak langsung mendoakan beliau ya. Rasulullah berkata, wahai Sa'labah, sesuatu yang sedikit apabila engkau bisa bersyukur itu lebih baik daripada sesuatu itu banyak tapi engkau tidak bersyukur, itu kata Nabi ya. Karena Rasulullah itu tahu ya, mungkin kalau menjadi orang kaya si Sa'labah tadi, mungkin dia akan lupa kepada Allah. Nah, tetapi akhirnya Sa'labah membantah, bukan malah nurut, tapi malah membantah kepada Nabi. Wahai Nabi, tolonglah Nabi, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah, engkau adalah hambanya Allah, kekasihnya Allah. Kalau engkau berdoa, pasti engkau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terus memaksa Nabi Muhammad, akhirnya apa? Rasulullah mendoakan Sa'labah dan dikabulkan doanya oleh Allah menjadi orang yang kaya. Dan ternyata benar ya. Ketika sahabat Sa'labah tadi diuji, dicoba menjadi orang yang kaya, justru malah dia menjadi orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya setiap hari ke masjid, akhirnya tidak sempat lagi karena sibuk mengurusi harta-hartanya. Nah, jadi itulah perbedaan antara musibah dan cobaan. Ya. Berarti Ustadz, cobaan ini sepertinya lebih ke memberi kita seperti hal-hal yang bersifat kebaikan. Hal-hal yang bersifat kebaikan, lebih ke kebaikan ya Ustadz. Oke Pak Ustadz, selanjutnya nih Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan dari sahabat kreatif. Ada yang nanya nih mengenai tips agar kita tuh kuat dan tabah ketika ditimpa musibah. Kadang tuh Pak Ustadz memang kalau kita lagi dapat musibah lah pokoknya, kita tuh kayak ngerasa Allah nih kemana sih kok nggak bersama saya gitu. Jadi gimana sih Pak Ustadz tipsnya agar kita tetap kuat dan sabar? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana sih tips atau kiat supaya kita kuat dalam menghadapi musibah ya? Jadi supaya kita bisa kuat, bisa tabah, bisa tegar dalam menghadapi musibah. Karena yang namanya musibah tadi kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Tidak jarang kita ketika mendapatkan musibah kita sedih, kita meneteskan air mata. Ya karena memang itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak kita inginkan. Nah,
Lalu bagaimana caranya supaya kita tegar, supaya kita kuat? Yang pertama, kita harus menanamkan di dalam hati kita ikhlas terhadap takdir yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap cobaan yang menimpa kita pada dasarnya itu adalah takdir dari Allah, ya. Sebagai orang yang beriman tentu kita percaya dengan qada dan qadar, ya. Ketentuan baik ataupun buruk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu kita harus menerima, sebagai hamba kita harus menerima kepada Allah, kita harus ikhlas kepada Allah, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah hamba yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kita harus husnuzon kepada Allah. Apa husnuzon itu? Husnuzon itu lawan dari suudzon. Husnuzon itu artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cobaan itu derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Seperti halnya kita, ya. Misalnya kita diberikan cobaan, kemudian kita kuat, ya, maka kita bisa naik kelas. Derajatnya bisa naik, begitu, ya. Nah, dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Walikulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu itu pasti ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya, ya. Ada berkahnya. Nah, itu yang harus kita yakini, ya, supaya kita kuat. Yang pertama adalah ikhlas dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa musibah yang kita alami pasti ada hikmahnya, ada baiknya untuk kita sendiri. Oke Pak Ustadz, ngomong-ngomong masalah hikmah nih Pak Ustadz, sedikit saya pengen nanya. Ketika kita dapat musibah dan cobaan tuh kira-kira hikmah apa sih yang dapat kita ambil gitu Pak Ustadz? Ya, baik. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mendapati musibah, ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di balik musibah itu mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau saya tanya, Febri punya dosa apa enggak? Punya dosa kan, ya? Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan yang tujuannya adalah untuk menghapus dosa kita dengan cobaan itu, dengan musibah itu. Misalnya kita diberikan musibah sakit, ya. Bagi orang yang beriman, ya, ketika dia mendapatkan musibah sakit, kemudian dia bersabar kepada Allah, ya, tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, ya, maka sakit itu bisa menjadi perantara dihapusnya dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang saya sampaikan di awal tadi, ya, bahwa orang yang beriman, ya, hadisnya yaitu ma yusibul mu'minah min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallahu minal khotoya, ya. Tidak ada, ya, yang namanya kelelahan, penyakit, kesusahan dan kesedihan, bahkan duri yang menancap ke tubuh kita, kecuali dengan itu semua Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah hikmahnya, ya. Oke, aku juga pernah dengar nih sahabat kreatif. Aku sering dengar dari orang-orang, terutama dari guru, teman-teman juga, kalau misalkan kita sakit itu adalah upaya untuk menggugurkan dosa-dosa, tentunya sahabat kreatif. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, dari sahabat kreatif, gini Pak Ustadz, ada yang cerita nih Pak Ustadz dari sahabat kreatif bahwa ketika kita menaikkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya kita akan naik level. Ketika kita naik level, maka cobaan dan musibah akan juga semakin berat. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Ya, memang benar, ya. Pertanyaannya tadi sangat menarik. Ketika kita menaikkan ketakwaan kita, maka kita akan naik level. Ya, memang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Nah, lalu tadi ada yang ini, ya, takut menaik. Iya, takut, dia
menjadi orang yang bertakwa. Jadi gitu dia ya. tuh takut menjadi orang yang bertakwa karena semakin dia bertakwa levelnya akan naik dan dia tuh takut menghadapi musibah dan cobaannya tuh akan semakin berat tentunya Pak Ustadz. Iya. Ya memang ketika kita levelnya naik, keimanannya naik, pasti cobaannya akan lebih berat. Ya memang benar. Ibaratnya begini ya. Setan yang menggoda orang yang imannya masih lemah itu setan yang prajurit gitu ya. Tapi kalau imannya sudah kuat, orang itu sudah paham agama, ya setannya itu setan komandan. Iya, maksudnya setan yang kuat gitu, setan yang senior, bukan bukan setan yang ini ya. Nah itu. Nah artinya apa? Ibarat kata pepatah, semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang pula angin berhembus. Nah begitu juga dengan orang yang bertakwa ya. Semakin tinggi ketakwaan kita maka akan semakin berat cobaan yang kita hadapi. Kita jangan berpikir wah kalau gitu enak jadi orang biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu bertakwa daripada nanti dapat cobaan berat. Nah kalau seperti itu menurut saya pemikiran yang kurang tepat ya. Karena begini, ada dua alasan ya. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari perintah. Bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah ya. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi sifat takwa itu memang perintah ya, yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, secara akal sehat yang namanya manusia itu kan semakin lama semakin naik kelas ya kan. Kita saja kalau sekolah kalau sudah kelas 1 nanti kita pengen naik kelas 2 dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang nggak pengen naik kelas ya itu agak aneh sih gitu ya. Dan kita harus ingat ya bahwa untuk naik kelas itu kita memerlukan ujian-ujian itu ya. Jadi kalau kita takut ujian karena kita takut naik kelas itu ya kurang tepat ya. Nah, kita harus berani menghadapi ujian itu ya supaya kita bisa naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Pak Ustaz atas jawaban pertanyaan dari sahabat kreatif. Tentunya sahabat kreatif, kita itu tidak akan diberi ujian atau cobaan karena Allah itu akan ngasih kemampuan sesuai Betul. sesuai apa yang kita punya gitu. Oke, baiklah sahabat kreatif, alhamdulillahirrahmanirrahim. Episode kali ini kita kedatangan Ustadz Mustofa yang telah memberikan tausiah mengenai musibah dan cobaan. Untuk episode selanjutnya jangan lupa selalu nonton YouTube Rumah Pelangi Entertainment dan jangan lupa like, komen, dan share. Saya Febri Sutanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stres karena capek kerja, bikin lapar. Enak banget ya makan ayam bakar. Tapi bingung nih milih ayam bakar yang enak. Aha, ayam bakar Jogja aja. Selain nikmat dan lezat karena menggunakan bumbu khas Jogja, ayam bakar Jogja bisa ngilangin rasa capek dan stres kamu karena tempatnya bernuansa alam. Cocok banget kan buat kamu ajak makan bareng keluarga, teman-teman, atau pacar. Ayam bakar Jogja sudah berdiri sejak 7 tahun lalu loh. Soal kualitas dan rasa nggak diragukan lagi deh. Selain itu, tidak perlu menunggu lama untuk mencicipi nikmatnya menu yang beraneka ragam. Tak hanya sambal dan ayam bakar, tapi juga ada guramis serta nila bakar. Buka pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam, setiap Senin sampai dengan Sabtu. Dan buat kamu yang super sibuk, bisa delivery juga loh, melalui aplikasi online ataupun offline. Follow Instagramnya @ayambakarjogja.abj dan catat nomornya ya. Ayam bakar Jogja, pilihan terbaik keluarga. يا من صليت بكل الأنبياء
Ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alaftu quluban bil Islam, ya habibi ya syafi ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatullah salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man alaita ya nabil iman, ya man bi jamalika lam taisan, ya man qulubana bil Quran, ya habibi ya syafi ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatullah salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad, ataita bisalam wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi